Ini dia 3 tokoh aparatur sipil negara Kementerian Perhubungan yang menjadi role model para ASN. Nomor 3. Ali Sadikin dikenal sebagai tokoh yang berperan penting dalam pembangunan dan modernisasi infrastruktur perhubungan di Indonesia, terutama di wilayah Jakarta. Ali Sadikin menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari tahun 1966 hingga 1977. Selama masa jabatannya, beliau memperkenalkan berbagai inisiatif untuk memperbaiki sistem transportasi dan infrastruktur di Jakarta, yang pada saat itu merupakan salah satu kota terpadat dan terpadat di Indonesia. Salah satu prestasi utama Ali Sadikin adalah pembangunan jaringan jalan yang luas dan terpadu di Jakarta. Beliau memperluas jalan-jalan utama dan membangun jalan lingkar luar, sehingga mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Ali Sadikin juga menjadi pionir dalam pengembangan sistem transportasi massal di Jakarta. Beliau memperkenalkan layanan bus Transjakarta yang menjadi fondasi sistem transportasi massal modern di ibu kota, serta merintis proyek-proyek kereta api dan moda transportasi lainnya. Selain pembangunan infrastruktur, Ali Sadikin juga memperkenalkan kebijakan pengelolaan lalu lintas yang inovatif, termasuk pembatasan kendaraan bermotor di pusat kota dan pengaturan zona-zona lalu lintas. Ali Sadikin dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan berani dalam mengambil keputusan. Kebijakan-kebijakannya dalam bidang perhubungan dan infrastruktur menjadi landasan bagi pembangunan kota Jakarta dan memberikan dampak jangka panjang bagi mobilitas dan ekonomi wilayah tersebut. Meskipun terkenal dengan berbagai prestasi di bidang perhubungan, Ali Sadikin juga memiliki kontribusi yang luas dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan infrastruktur di Jakarta. Namanya tetap diingat sebagai salah satu gubernur yang berperan dalam membangun wajah modern kota Jakarta dan memperbaiki kualitas hidup warganya. Tokoh nomor 2 Ignatius Jonan adalah seorang tokoh yang memiliki pengalaman luas di sektor transportasi dan energi di Indonesia. Ignatius Jonan memulai karir di industri swasta sebelum beralih ke sektor publik. Sebelum terjun ke politik, ia memiliki pengalaman yang luas di sektor swasta, terutama di bidang perusahaan transportasi dan energi. Ignatius Jonan menjabat sebagai Menteri Perhubungan Indonesia dalam 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pertama, ia menjabat dari tanggal 27 Oktober tahun 2014 hingga tanggal 27 Juli tahun 2016, dan kemudian kembali menjabat dari tanggal 27 Juli tahun 2016 hingga tanggal 23 Oktober tahun 2019. Selama masa jabatannya, ia dikenal dengan kebijakan yang tegas dalam memperbaiki dan mengelola sektor transportasi di Indonesia. Salah satu fokus utama Ignatius Jonan adalah reformasi di sektor transportasi, termasuk pelayanan angkutan udara, laut, dan darat. Ia memperkenalkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kualitas pelayanan transportasi. Selama masa jabatnya, Ignatius Jonan juga berupaya untuk meningkatkan infrastruktur transportasi di Indonesia, termasuk pembangunan bandara baru, peningkatan kapasitas pelabuhan, dan perbaikan jaringan jalan. Kebijakan-kebijakan yang diterapkannya di bidang transportasi dan energi dianggap memiliki dampak positif dalam meningkatkan pelayanan dan efisiensi sektor-sektor tersebut. Ignatius Jonan merupakan salah satu tokoh penting dalam bidang transportasi dan energi di Indonesia, yang memiliki kontribusi besar dalam reformasi dan pengembangan infrastruktur di kedua sektor tersebut. Tokoh nomor 1, Budi Karya Sumadi adalah seorang tokoh yang memiliki pengalaman dan kontribusi besar dalam bidang perhubungan di Indonesia. Budi Karya Sumadi memiliki latar belakang pendidikan dan karir yang luas di berbagai sektor sebelum akhirnya terjun ke dunia politik. Sebelum menjabat sebagai Menteri Perhubungan, beliau telah menempati berbagai posisi penting di sektor bisnis, termasuk di perusahaan transportasi dan logistik. Budi Karya Sumadi menjabat sebagai Menteri Perhubungan Indonesia dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia mulai menjabat pada tanggal 27 Juli tahun 2016 dan terus memimpin Kementerian Perhubungan hingga 2020, dan kemudian kembali menjabat pada Oktober tahun 2019 setelah pemulihan dari COVID-19. Salah satu fokus utama Budi Karya Sumadi selama menjabat sebagai Menteri Perhubungan adalah pengembangan infrastruktur transportasi di Indonesia. Beliau aktif dalam mempercepat pembangunan berbagai proyek infrastruktur, seperti pembangunan bandara, pelabuhan, jalan, dan transportasi massal. Budi Karya Sumadi juga berkomitmen untuk meningkatkan keselamatan di sektor transportasi. Beliau mendorong penerapan standar keselamatan yang lebih ketat dan peningkatan kualitas layanan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penumpang.
Sebagai bagian dari upaya modernisasi sektor transportasi, Budi Karya Sumadi aktif dalam mendorong penggunaan teknologi dalam pengelolaan dan operasional transportasi. Hal ini termasuk penerapan sistem informasi dan manajemen berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan. Selama pandemi COVID-19, Budi Karya Sumadi berperan penting dalam mengkoordinasikan upaya penanggulangan di sektor transportasi. Beliau berupaya untuk menjaga kelancaran arus barang dan orang di tengah pembatasan yang diberlakukan. Memiliki peran penting dalam pengembangan dan modernisasi sektor perhubungan di Indonesia. Kontribusinya dalam meningkatkan infrastruktur, keselamatan, dan pelayanan transportasi telah memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan negara. Itulah 3 tokoh yang mencerminkan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang menjadi core value ASN Indonesia.